Belasan pemain timnas Indonesia ibadah umroh atas instruksi Sinteyong. Apakah calon pemain naturalisasi timnas tiba di tanah air hari ini Selasa 3 September? Gelandang timnas Arab Saudi alami cedera jelang lawan timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun botak setelah ibadah umroh. Kata-kata Martin Paes setelah resmi gabung TC timnas Indonesia di Arab Saudi. Ragnar Oratmangun pilih botak setelah ibadah umroh. Selain demi mendapatkan pahala yang besar melakukan tahalul atau mencukur setelah melakukan ibadah umroh, apakah mencukur botak sebagai salah satu cara agar Ragnar Oratmangun tak dijenggot bek timnas Arab Saudi Ali Al-Boulaye? Ya, Ali Al-Boulaye dikenal sebagai bek yang brutal. Bek 33 tahun ini kerap bermain kasar dan juga melakukan provokasi kepada pemain lawan, layaknya yang dilakukan kepada mantan bek Real Madrid asal Spanyol Sergio Ramos. Sejumlah pesepak bola top dunia seperti Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo pernah mendapatkan provokasi dari bek milik Al Hilal tersebut. Bahkan Cristiano Ronaldo pernah mendapatkan kartu merah dari wasit karena kedapatan menyikut Al-Boulaye. Sekarang harapannya para pemain timnas Indonesia tidak terpancing dengan aksi provokatif Al-Boulaye. Pelatih Sinteyong pun telah mewanti-wanti kepada para pemainnya agar tak terpancing permainan kasar skuad The Green Falcons. Belasan pemain timnas Indonesia menjalankan ibadah umroh atas instruksi dari sang pelatih Sinteyong. Hal itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Sumarji mengatakan, Sin menginstruksikan kepada pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umroh dan belasan pemain pun mematuhi perintah tersebut pada Senin 2 September 2024. Hari ini pagi 08.00 sampai 12.00 waktu Arab Saudi ada waktu longgar. Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umroh dan sekaligus berdoa bersama, kata Sumarji Senin 2 September 2024. Pria berkacamata itu menceritakan ibadah umroh itu berjalan tanpa ada kendala apapun. Kondisi tersebut membuat agenda timnas Indonesia juga tidak terganggu. Saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Semua berjalan lancar. Pemain sudah kembali ke hotel untuk latihan, tanda Sumarji. Aksi kocak ditunjukkan kiper FC Dallas Martin Paes yang baru saja gabung pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Arab Saudi, yakni pada Senin 2 September 2024 yang lalu. Di akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, Martin Paes mengucapkan kata Peh. "Dari mana mas?" tanya admin @timnas Indonesia kepada Martin Paes. "Kediri," jawab Martin Paes. "Passwordnya apa?" tanya lagi admin @timnas Indonesia. "Peh," jawab kiper yang masuk skuad MLS All-Star 2024 tersebut. Ya, bagi yang belum tahu, kata Peh lazim digunakan masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam bahasa Indonesia, Peh berarti waduh atau respon kaget ketika mendapatkan pernyataan. Meskipun tampak bule maksimal, Martin Paes memiliki nenek yang lahir di Kediri. Nenek Martin Paes 100% asal Belanda dan ketika remaja memilih pulang ke negeri kincir angin. Secara garis keturunan, Martin Paes tidak memiliki darah Indonesia. Namun karena sang nenek lahir di Indonesia, maka Martin Paes memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan kemudian bersiap membela timnas Indonesia. Sayangnya Martin Paes belum bisa ambil bagian saat timnas tandang ke markas Arab Saudi di matchday pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk laga melawan Australia pada Selasa 10 September 2024, ex-kiper FC Utrecht ini sudah bisa bermain. Karena itu, debut Martin Paes bersama timnas Indonesia langsung di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Apakah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini Selasa 3 September 2024? Ya, sebelumnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3-7 September 2024. Pemain ini datang ke tanah air untuk melakoni proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi. Hingga peresmian via pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Ada yang sedang kami proses, tapi kami tak mau keluar-keluar. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga, sumber channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Rabu 21 Agustus 2024 yang lalu. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Lanjut Arya Sinulinga. Meskipun belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 Mauro Zylstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda Yusa Nugraha, Mauro Zylstra mengaku telah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Selain Mauro Zylstra, ada juga Tim Geipens dari FC Emmen dan juga Dion Mark dari NEC Nijmegen U21. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab calon penyerang Timnas Indonesia Maurizmo Hinoke resmi gabung klub Liga 2 Belanda 2024-25 Top Os. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram agen sepak bola kepercayaan PSSI Fardi Bahdim. Di akun Instagramnya @FardiBahdim, Fardi Bahdim mengunggah momen penandatanganan kontrak Maurizmo Hinoke bersama Top Os yang berlaku hingga 30 Juni 2027. Selain itu, Maurizmo Hinoke melalui akun Instagramnya @Maurizmo juga mengunggah momen yang sama. Baru saja dimulai, kata Maurizmo Hinoke di akun Instagramnya @Maurizmo. Ya, Maurizmo Hinoke diboyong Top Os dari klub Liga 2 Belanda lain yakni FC Dordrecht dengan status bebas transfer. Penyerang 19 tahun ini sejatinya baru saja dipromosikan FC Dordrecht ke tim senior. Meski baru dipromosikan, Maurizmo Hinoke langsung ngacir di skuad utama FC Dordrecht. Terbukti di 4 pekan awal Liga 2 Belanda 2024-25, Maurizmo Hinoke selalu bertanding. Dari 4 pertandingan itu, 3 laga diantaranya dijalani oleh Maurizmo Hinoke sebagai starter. Kemudian berkat bantuan Maurizmo Hinoke, FC Dordrecht duduk di posisi 7 klasemen Liga 2 Belanda 2024-25 dengan 7 poin. Lantas, bagaimana dengan kelanjutan proses naturalisasi Maurizmo Hinoke? Ya, sempat beredar kabar Maurizmo Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, mengingat darah Indonesianya berasal dari sang buyut. Namun kabar terbaru masih ada celah yang dapat dimanfaatkan PSSI untuk menaturalisasi pemain lincah yang satu ini. Karena itu, ada peluang Maurizmo Hinoke bakal mendarat di Indonesia pada minggu ini untuk menjalani proses naturalisasi. Nama Eliano Rangers mencuat sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia setidaknya dalam 1 bulan terakhir. Rumor ini mencuat setelah anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan. Dan pemain keturunan ini tidak pernah dibahas banyak pihak sebelumnya, termasuk media. Dalam unggahannya yang lain di channel YouTube-nya, Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di Indonesia pada September 2024 ini. Dan apakah sosok yang dimaksud adalah Eliano Rangers? Baru-baru ini, Eliano Rangers terpantau mengikuti Instagram Fardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Fardi Bahdim merupakan agen sepak bola yang dipercaya oleh PSSI mengurusi negosiasi naturalisasi, khususnya pemain keturunan di Belanda. Tak sampai di situ, Eliano juga kedapatan menyukai unggahan akun Instagram @Timnas Indonesia soal Garuda Calling untuk FIFA Matchday September 2024. Jika Eliano Rangers benar memperkuat Timnas Indonesia, Sintayong sangat diuntungkan karena Eliano dikenal sebagai versatile player. Sebelum eksis sebagai fullback kanan klub Liga 1 Belanda PSV Zwolle musim ini, Eliano juga fasih diperankan di posisi winger kiri hingga gelandang serang. Dan karena itu, menarik menanti apakah Eliano Rangers benar mendarat di Indonesia atau tidak pada bulan ini. Dan jika tidak bulan ini, Eliano diharapkan bisa mendarat di tanah air pada bulan depan. Sebab tenaga Eliano Rangers dibutuhkan Timnas Indonesia yang akan menghadapi negara-negara kelas kakap di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kisah perjuangan Martin Paes yang langsung latihan bareng timnas setelah 17 jam perjalanan dari Amerika Serikat ke Arab Saudi. Martin Paes masih membela sang klub FC Dallas saat menjamu Colorado Rapids di lanjutan Liga Amerika Serikat pada Minggu 1 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Gelar pertandingan atau pada Minggu 1 September 2024 waktu Indonesia Barat, Martin Paes berangkat dari Dallas menuju ke Arab Saudi dan penerbangan pun tak langsung direct flight dari Amerika Serikat ke Arab Saudi. Martin Paes sempat transit di Dubai, Uni Emirat Arab.
hingga akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 2 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setibanya di Arab Saudi, kiper 26 tahun itu tak langsung beristirahat. Ia langsung berlatih bersama skuad timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Martin Paes juga langsung adu tangkas dengan 3 kiper timnas Indonesia lain, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan juga Muhammad Adi Satrio. Apa yang dilakukan oleh Martin Paes menunjukkan dirinya begitu mencintai Indonesia. Ia rela energinya terkuras demi memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Arab Saudi akan tampil tanpa diperkuat salah satu pemain andalan mereka saat menghadapi timnas Indonesia di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang dimaksud adalah Abdullah Al-Malki. Pemain Al-Ettifaq itu mengalami cedera pergelangan kaki saat melakukan sesi latihan bersama The Green Falcons, yakni pada Minggu 1 September kemarin. Kabar absennya Al-Malki sempat disampaikan Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF. Lewat laman resmi tim Al-Malki bahkan dikabarkan tidak bisa menyelesaikan sesi latihan karena cedera tersebut. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sports City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain Abdullah Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya, tulis pihak SAFF. Absennya Al-Malki jelas menjadi kabar baik untuk kubu timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, sang pemain merupakan salah satu pemain berbahaya timnas Arab Saudi. Pemain Al-Ettifaq itu selalu menjadi pemain utama saat Arab Saudi dilatih oleh Hervé Renard, terutama di Piala Dunia 2022. Namun di bawah asuhan Roberto Mancini, gelandang 29 tahun tersebut jarang bermain karena sering cedera. Sementara itu pada 3 pertandingan terakhir Arab Saudi, Al-Malki bahkan tidak dipanggil Mancini. Sang pemain baru kembali ke skuad Green Falcon untuk laga melawan timnas Indonesia dan juga China. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.